Assalamualaikum. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Irna di pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita belajar tentang hewan endemik di Indonesia. Hewan endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadi wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan di daerah lain. Hewan endemik mendiami suatu kawasan tertentu dalam waktu yang lama. Indonesia memiliki banyak hewan yang tidak terdapat di negara lain. Berikut beberapa contoh hewan endemik di Indonesia. Yang pertama ada harimau Jawa, yang kedua ada harimau Bali, namun harimau Bali sudah punah. Yang ketiga ada jalak Bali putih, yang kedua ada badak bercula satu yang terdapat di ujung kulon. Yang kelima ada tarsius di Sulawesi Utara, dan yang keenam ada kukang. Yang ketujuh ada maleo di Sulawesi, dan yang kedelapan ada komodo. Yang kesembilan ada binturong, dan yang kesepuluh ada monyet. Mari mengenal dua di antara beberapa hewan endemik yang telah Ibu sebutkan tadi. Kita akan mengenal burung maleo. Burung maleo atau Macrocephalon maleo merupakan burung endemik yang terdapat di Pulau Sulawesi. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 50 cm dan tonjolan berwarna hitam di kepala. Walaupun ukuran tubuhnya seperti ayam, burung maleo memiliki telur yang besar. Berat satu telur bisa mencapai 270 gram. Itu artinya hampir 6 kali berat telur ayam. Burung maleo tidak mengerami telur, tetapi mengubur telurnya di dalam tanah atau pasir dalam waktu 60-80 hari. Telur menetas. Meskipun burung maleo termasuk hewan yang dilindungi, telur-telur burung ini banyak diburu manusia untuk dikonsumsi. Yang kedua ada komodo. Komodo atau Varanus komodoensis diperkirakan telah ada di bumi sejak 4 juta tahun silam. Kadal raksasa ini hanya ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan telah ditetapkan menjadi hewan yang dilindungi. Komodo memiliki tubuh sepanjang 3 meter dan berat mencapai 100 kg. Dengan penciuman sangat tajam, komodo bisa mengetahui daging bangkai sejauh 9 km. Jumlah hewan ini semakin hari semakin berkurang karena banyak hal. Berkurangnya jumlah mangsa, kerusakan habitat, kebakaran, dan perburuan gelap dapat menyebabkan komodo punah. Hewan-hewan yang menjadi ciri khas negara Indonesia bisa punah jika terus diburu. Masyarakat perlu ambil bagian untuk menyelamatkan hewan-hewan ini. Setelah menyimak penjelasan Ibu mengenai hewan endemik di Indonesia, anak-anak mari kita belajar tentang kata baru. Nah, di sini ada beberapa kata baru yang akan Ibu jelaskan. Di antaranya endemik, artinya berkenaan dengan spesies organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Yang kedua ada fauna, keseluruhan kehidupan hewan di suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu, dunia hewan. Habitat, artinya tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami atau bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan yang asli. Kawasan artinya daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Konsumsi, pemakaian barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Mangsa atau daging binatang yang menjadi makanan binatang buas. Punah artinya habis semua hingga tidak ada sisanya, benar-benar binasa. Silam artinya sudah lampau atau tentang masa dan sebagainya. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar rumah kalian? Apakah di sana ada hewan, rumput, tanah, air, dan udara? Hewan dan rumput merupakan makhluk hidup, sedangkan tanah, air, dan udara adalah makhluk tak hidup. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup menempati bumi secara bersama-sama. Hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling memengaruhi ini membentuk sebuah ekosistem. Secara jelas, ekosistem adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang mendukung keberlangsungan satu sama lain. Berikut adalah
dua komponen dari ekosistem. Yang pertama, makhluk hidup disebut juga biotik, seperti rumput, pohon, sapi, ayam, kupu-kupu, dan manusia. Serta makhluk tak hidup disebut juga abiotik, seperti air hujan, sinar matahari, kotoran sapi, tanah, angin, dan suhu. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan contoh ekosistem. Komponen makhluk hidup adalah sapi dan rumput. Komponen makhluk tak hidup adalah tanah, sinar matahari, kotoran sapi, dan air hujan. Dalam suatu ekosistem terdapat rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, mulai dari produsen, konsumen, hingga pengurai. Mari perhatikan rantai makanan pada gambar ini. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan harimau. Ketika harimau mati, bangkainya dimakan bakteri pengurai, menghasilkan pupuk yang diserap oleh rumput. Rumput merupakan produsen, yaitu makhluk hidup yang membuat makanan sendiri. Sapi merupakan konsumen satu, yaitu makhluk hidup yang mendapat makanan dari produsen. Harimau merupakan konsumen dua, yaitu makhluk hidup yang mendapat makanan dari konsumen satu. Bakteri atau jamur merupakan pengurai yang bertugas menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak rantai makanan. Gabungan berbagai rantai makanan yang saling berhubungan ini disebut jaring-jaring makanan. Perhatikan sapi dan harimau sebagai konsumen satu dan konsumen dua dalam contoh. Selain makan rumput, sapi juga memakan daun tebu, bungkil jagung, ampas tahu, dan lainnya. Harimau juga memakan rusa, babi hutan, landak, dan lainnya. Dari makanan yang berbeda ini akan timbul rantai makanan yang berbeda dari yang disebutkan sebelumnya. Jika digambarkan, bentuk jaring-jaring makanan menyerupai lingkaran-lingkaran yang saling terkait. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang ekosistem. Sekarang Ibu akan menjelaskan kembali struktur kalimat. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Sapi makan rumput di lapangan. Sapi sebagai subjek, makan sebagai predikat, rumput sebagai objek, dan di lapangan sebagai keterangan tempat. Perhatikan contoh yang kedua. Bapak menebar pupuk setiap minggu. Bapak adalah subjek, menebar adalah predikat, pupuk sebagai objek, setiap minggu adalah keterangan waktu. Nah, itulah yang membedakan antara keterangan contoh pertama dengan yang kedua. Nah, kalimat di atas memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan yang disingkat dengan SPOK. Ya, anak-anak paham? Semoga kalian paham ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu. Jangan lupa lebih rajin lagi ya belajarnya supaya kalian menjadi anak yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.